Sobat Insta, pada suatu saat saya termenung di kebun. Saya melihat karena beberapa hari yang lalu saya sudah mencabut rumput-rumput yang ada di kebun itu. Tetapi hanya selang beberapa hari kemudian, rumput-rumput itu kembali tumbuh dan lebih subur daripada sebelumnya. Lalu saya berpikir, kenapa ya? Padahal kemarin sudah saya cabut, kenapa ini kok tumbuh lagi? Cepat sekali, dalam hitungan hari. Lalu saya teliti, saya mencoba untuk mencabutnya, saya gali dulu, kemudian saya cabut sampai bawah. Ternyata ketika saya lihat itu, ternyata beberapa hari yang lalu ketika saya mencabut itu tidak mencabut sampai akarnya, hanya batang di bawahnya. Sehingga akarnya itu bisa tumbuh lagi, bahkan bisa lebih subur dari sebelumnya. Itulah yang terjadi atau peristiwa yang saya alami di kebun. Nah, Sobat Insta semuanya, ketika seseorang mengampuni orang lain yang menyakitinya, dalam pengampunan itu ketika tidak dilakukan dengan seluruhnya, dengan ketulusan hati, masih menyimpan luka, sakit hati dan seterusnya, maka itu akan menimbulkan akar pahit. Kalau tadi rumput itu akarnya tidak dicabut sampai akar semuanya, maka akar itu akan tumbuh lagi. Nah, ketika kita juga dalam mengampuni orang tidak dengan segenap hati, masih ada luka di dalam hati ini, maka itu akan bisa bertumbuh lagi, dan itu akan membuat hati kita semakin tidak enak, jadi benci pada orang itu, kecewa, bahkan ingin membalas dendam. Kenapa? Karena tidak menyelesaikan persoalan itu sampai ke akarnya. Jadi ketika kita mengampuni orang memang harus diselesaikan sampai kepada akar-akarnya, sehingga itu tidak menjadi beban di hari kemudian. Karena akar yang tidak diselesaikan dalam hati kita itu akan menjadi pahit, itu akan merusak hidup kita, sehingga hubungan kita dengan orang lain, dengan tetangga, dengan teman kerja, dengan sesama jemaat, sesama pelayan Tuhan, ataupun dengan teman kuliah, sekolah, dan lain sebagainya, itu akan rusak karena ada akar pahit. Dan akar pahit itu akan membuat orang bisa melakukan sesuatu hal-hal yang tidak baik juga, buruk juga. Karena itu, mari kita lihat di dalam Ibrani pasal 12 ayat 15, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Mari kita menikmati kasih karunia Tuhan itu. Dia mengampuni kita dengan ketulusan, dengan kemurnian, dengan segenap hatinya. Yesus sudah menyelesaikan persoalan manusia itu. Dia mengampuni kita, dia menyelamatkan kita. Itulah kasih karunia yang ditunjukkan Kristus kepada kita, dan kita terima itu. Ketika kita menjadi pengikut Tuhan Yesus, maka kita juga harus meneladani Kristus ketika kita mengampuni orang lain, tentu dengan kasih yang tulus dan diselesaikan sampai akar-akarnya. Jangan sampai tumbuh akar yang pahit. Kenapa? Karena akar yang pahit itu akan menimbulkan kerusuhan. Tidak hanya kerusuhan, tetapi juga mencemarkan banyak orang. Dan ini akan jadi masalah yang baru. Karena itu tidak baik untuk menyimpan akar pahit. Tidak baik menyimpan kepahitan, kedongkolan, dendam, dan lain sebagainya. Itu akan merusak jiwa kita, merusak fisik kita dan psikis kita, dan tentu juga spiritual kita. Ingat, tidak ada baiknya, tidak ada manfaatnya menyimpan kepahitan. Jadi, mari kita cabut akarnya, kita selesaikan, dan kita landasi dengan kasih Tuhan. Sobat Insta semuanya, akar pahit itu menghancurkan kehidupan, menyiksa hati, dan menghambat pertumbuhan rohani. Jangan sampai menyimpan akar pahit. Tuhan menguatkan kita.
Tuhan menyertai kita dan Tuhan memberkati kita semuanya. Salam Insta, inspirasi untuk kita.